Bayar utang. Bayar utangnya. Ngapain sih nagih-nagih hutang sampai ke sini, bikin malu tangga aja. Ya gimana? Udah lama belum dibalikin. Baru bentaran, itu udah besok aja. Lah ini gue butuh. Udah besok aja, udah kayak jalan. Nggak bisa aja. Udah besok Butuhnya sekarang. besok Nggak bisa. Lah, kok gitu? Nggak, gue butuh sekarang. Gue butuhnya sekarang. Hai, selamat datang di podcast Dunia Maya Luka Nyata, sembuhkan luka, pulihkan dunia. Podcast yang ngebahas segala drama digital, mulai dari yang bikin ngakak sampai bikin darah naik. Hari ini kita bakal ngebahas suatu kisah di mana temen minjem duit buat hedon, gak bisa bayar, tapi giliran ditagih dia malah ngedoxing temennya yang nagih itu. Wah, buat kalian yang nggak tahu nih, doxing itu merupakan salah satu contoh cyberbullying yang sering banget dipakai orang-orang buat ngebully seseorang di media sosial. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Afita dan Lina. Halo. Halo semuanya, halo Rahel. By the way, terima kasih ya udah undang gue. Ini pertama kali gue speak up di ruang publik. Nah, senang juga bisa berbagi cerita ke kalian buat kalian yang belum tahu tentang gimana sih kejadian aslinya tuh gimana tentang masalah kemarin. Oke, jadi gue pengen langsung nih masuk ke inti dari masalah kemarin itu. Jadi, Fit, gimana sih awalnya kejadian itu bisa kejadian? Kayaknya biar jelas, aku jelasin secara garis besar aja hubungan aku sama si X itu awalnya gimana. Jadi aku, Lina, sama si X ini kita bertiga adalah teman SMA. Dimana waktu SMA itu kita satu circle, jadi sangat dekat lah. Nah, karena kita dekat, aku tahu nih sifatnya si X itu kayak gimana. Nah, dia ini orang yang gampang dipercaya, selalu menepati janji. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya dia minjem duit ke aku, tapi dari SMA tuh juga udah pernah. Dan aku nggak pernah repot nagih karena dia udah sadar dia harus bayar gitu loh. Semenjak lulus SMA, kita udah nggak sedekat itu sama si X, jadi cuman by chat aja. Nah, baru-baru ini dia ngechat aku, dia bilang kayak gini, Fit, mau minjem duit dong, ada masalah keluarga nih. Terus aku tanya, berapa nominalnya? Dia bilang, kurang lebih 10 juta. Dan karena kasihan, gue pinjemin lah ya. Nah, terus sebenarnya dia tuh juga minjem duit kan ke gue, cuman emang nominalnya tuh nggak sebesar yang dia pinjam ke Avita. Jadi kalaupun itu karena dia mau macam-macam, kayak ya udahlah bodo amat gitu. Cuman kayak wownya beberapa postingan terakhir dia tuh kayak isinya tuh tentang kayak kehidupan hedon dia, terus kayak posting barang-barang branded dia, terus kayak flexing abis gitu di media sosialnya dia. Terus gue kayak, lu punya banyak utang tapi lu kayak Flexing sana sini, hidup hedon gitu. Baru-baru ini aku sempat dengar kabar kalau dia nonton konser yang lagi viral kemarin di JIS tuh. Konser yang di JIS kemarin itu, Bener itu. yang range tiketnya itu bukannya agak pricey gitu ya, sekitar Iya, 2-5 juta gitu. Iya. Dengan kondisi dia belum bayar utang ya. Oh my god, gue bisa kebayang sih gimana rasa keselnya kalian berdua. Terus kalian mulai nagih dong? Ya iyalah, sebenarnya pertamanya tuh nggak langsung ke rumahnya ya, aku chat dulu, terus nggak dibalas, di telepon dia reject kan. Begitu aku tagih di grup kita malah aku yang diserang gitu. Hah? Lo diserang? Emang dia ngomong apa? Kok lo bisa ngerasa gitu? Dia bilang kayak gini, ya lah santai aja lah, baru juga sebentar, kan lu teman gua, kok lu kayak debt collector gitu lama-lama. Padahal itu udah ada beberapa bulan ya dia belum bayar utang itu. terus gue nggak tahu ini Avita sadar apa enggak. Gue juga nggak tahu Avita masih nyimpen nomor dia apa enggak. Cuma waktu itu tuh kayak gue lupa tepatnya di platform apa, entah IG atau WA, dia posting story kayak isinya kata-kata, pokoknya inti dari kata-katanya tuh kayak uang cuma segitu kok ditagih padahal sama temen sendiri. Ya benar, dia playing victim dan nyindir kita gitu. Oh gila, itu ngeselin parah sih. Kalau gue udah gak bisa sabar lagi. Terus akhirnya lo nyamperin si X ini ke rumahnya dia? Iya benar, begitu disamperin dia malah kayak ngegas gitu. Ngegas? Dia
ngegas gimana? Maksudnya marah-marah gitu kalau pas lo samperin? Iya benar. Pas itu gue cuma lihat lewat cuplikan video aja, dia literally yang kayak bilang, apaan sih lo nagih utang sampai ke rumah, malu-maluin banget. Gue inget banget itu ada di video. Wait, what? Malu-maluin? Lah kan dia yang gak bayar, kok Avita yang malu-maluin? Itu dia bro, sebenarnya tuh gue tetap mencoba sabar kan, dan gue Hmm. bilang kayak gue nih butuh kepastian kapan lo bisa bayar gitu loh. Tapi Terus? dia malah teriak gitu kayak gini, iya gue bakal bayar tapi lu nggak usah kayak preman gitu dong. Padahal situ gue ngomong biasa aja ya. Tapi pas kejadian itu kan kejadiannya baru-baru ini ya. Terus kayak lu sadar nggak sih sebenarnya di situ ada orang lain atau kayak ada orang yang ngerekam lo secara diam-diam gitu? Oh itu beneran gak sadar ya, karena itu lagi ngobrol sama si X dan emang tujuannya tuh buat nanyain doang kan kapan dia mau bayar, dan nggak fokus ke sekitarnya, nggak tahu jadinya. Berarti lo tahu tiba-tiba pas video lu itu viral. Iya gue taunya pas tiba-tiba video ini udah viral di Twitter. Wait. Maksudnya nih, lo viral gimana nih di Twitter? Ada akun gitu yang memposting tentang cerita ini, tapi ceritanya tuh Putar-balikan gitu? terbalikan dan kayak menyudutkan si Avita ini. Terus kayak di postingan ini tuh ada yang komen kan. Ya nah pas gue lihat tuh kayak soalnya ini komennya cukup top like. Nah terus habis itu komen ini gue tag dong akunnya, terus kayak dia postingan dia tuh berupa threads gitu. Nah terus threadsnya itu ya yang seperti gue bilang isinya tuh tentang cerita-cerita yang bohong tentang kasus ini. Terus juga cerita dia tuh mencantumkan foto dan nomor HP-nya si Avita. Ya dan aku rasa sih sebentar lagi bakal alamat rumah gue nih yang kena nih. Jadi di threads itu tuh data pribadi lu tuh disebar? Ya, nah awalnya kan gue kira si X ya yang doxing gue, tapi ternyata nih kayaknya ada pihak lain atau temannya si X yang membantu supaya gue berhenti nagih hutangnya ke X. Oh, jadi lo nih didoxing sama temennya si X. Benar. Terus setelah itu lo ngelaporin si X ini dong? Jadi gue langsung laporin si X ke kantor polisi atas penyebaran data pribadi dan Pencemaran pencemaran baik. Ya benar. Terus maksud gue tuh kayak dari kasus ini tuh Avita bukan cuma di share nomornya di media sosial aja, tapi dia tuh beneran kayak nomornya di share di grup yang kayak grup yang nggak bener gitu. Makanya dia tuh mulai dapat teror message yang kayak isinya pesan-pesan yang mengarah ke pelecehan gitu loh. Nah terus habis itu kan gue tuh nemenin Avita buat laporin ini ke kantor polisi gitu kan. Nah terus untungnya polisi langsung seriusin kasus ini, dan dia tuh langsung kayak, karena kasus ini kan menyinggung UU ITE pasal 26 kan, jadi langsung diseriusin. Oke, terus berarti yang nyebarin data lo nih dia kena apa dari polisi? Dia langsung dapat panggilan gitu sih dari polisi, dan si pelaku ini cuma bilang kayak, ya saya cuma ngebantu teman saya dan saya nggak tahu kalau itu salah. Alah, alasan klasik. Padahal itu kan nyebar data kayak gitu udah termasuk kejahatan digital. Ya, benar banget sih. Ada pasalnya juga kan. Iya. Terus si X dia gimana? Ya si X ini antara malu atau takut gitu, nggak tahu deh. Pokoknya nama dia di lingkungannya sendiri itu udah jelek. Oke. Bahkan setelah di kayak kasus ini rame, dia tuh tetap belum bayar utang dia sama Avita. Ya dia masih diem aja. Berarti dia kagak ada ngehubungin lo berdua setelah kasus ini ke media sosial? Nggak ada. Enggak, beneran nggak ada, dia beneran diem aja. Parah banget sih. Jadi sementara ini yang kena hukuman tuh baru temennya si X ini, dan itu tuh bukan hukuman yang gimana-gimana, cuman berupa mediasi. Jadi polisi tuh masih ngasih waktu untuk mediasi. Nanti kalau misalkan pas mediasi ini dia makin berulah, baru hukuman yang lebih berat lagi. Oh gitu, oke. Jadi pelajaran buat kita, jangan gampang percaya buat minjemin duit ke temen atau ke orang yang nggak terlalu bisa kita percaya, teman-teman. Nah, walaupun si orang ini nih, kayak cerita kita tadi nih, si X ini pernah deket sama kita di masa lalu, itu jangan terlalu percaya, apalagi buat nominal yang gede banget. Nah, terus juga tolong buat teman-teman yang kayak ngutang, posisiin diri kalian itu, kita tuh nggak minta uang kalian, tapi kita minta uang minta hak kita yang ada di kalian. Jadi kayak pas kalau ditagih itu jangan playing victim lah. Dan teman-teman, ini kan jatuhnya cyberbullying ya. Kalau kalian mengalami hal yang serupa, kalian gak usah takut karena kalian bisa laporin dan itu ada tuntutannya. Yang penting kalian kumpulin semua buktinya dan kalian bisa tuntut itu.
Betul sekali. Betul banget teman-teman, di era kemajuan digital ini jangan sampailah kita menjadi salah satu pelaku cyberbullying di internet dan media sosial. Karena nggak cuma di kehidupan nyata di mana ada tata keramanya, tapi bermedia sosial pun ada tata keramanya sendiri juga teman-teman. Jangan sampai karena ketikan kita yang nggak tahu adab itu bisa sampai mengganggu bahkan merenggut nyawa orang lain. Oke, itu aja dia episode dari podcast hari ini. Thank you Avita, thank you Lina buat cerita yang bikin kita semua gregetan. Stay safe bermedia sosial. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast Dunia Maya Luka Nyata, sembuhkan luka, pulihkan dunia. Bye bye.